Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Air mata Widati menetes lagi. Pertemuan denganmu tak lagi menjadi obsesi bagiku. Sebab engkau bukan lagi hanya berarti sebuah wadah bagiku, yang agar memberikan arti harus ditemui dan disentuh. Kau ada dalam diriku, Widati. Kau sepenuhnya berada dalam jiwaku. Kita tidak bersatu dalam wadah, tetapi kita bersatu dalam jiwa. Dan itu lebih tinggi. Sahbudin menjauhkan tubuh Widati, menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kau harus kawin, Widati. Kau tak boleh hidup begini terus. Widati menatap Sahbudin dari balik kekaburan air matanya. Kawin? Untuk apa, Mas? Aku sudah bahagia. Sudah mantap dengan hidupku sekarang. Aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Aku merasa cukup hidup dengan apa yang ada sekarang. Sahbudin menggeleng. Itu karena kau masih muda, masih kuat. Tenaga dan pikiranmu masih terpakai di mana-mana. Tetapi orang tidak selamanya muda, Wid. Dan kita tidak tahu apakah Tuhan akan memelihara hidup kita seperti apa yang sekarang. Mungkin kau memang tak butuh seorang suami dalam arti pencari nafkah. Sebab kau sendiri sudah kaya. Tapi arti seorang suami tidak cuma itu. Bagaimanapun kuatnya engkau, suatu saat kau akan merasa capek, letih, dan mungkin sedih. Kau membutuhkan seorang kawan yang tak sekedar mendengarkanmu pada saat dia sempat, tetapi setiap saat. Bagaimanapun juga, hidup akan menjadi lebih ringan bila dijalani bersama orang lain. Membagi kesedihan dengan seseorang, melipatkan kegembiraan bersama seseorang. Semua itu hanya bisa diberikan secara penuh dengan orang yang hidup bersama-sama kita. Widati menggeleng lirih. Aku mencintaimu, Mas Bud. Selamanya akan selalu begitu. Cinta tidak harus dibuktikan dengan tidak mau menerima orang lain, Widati. Betapa sempitnya hidup kalau kau memandang cinta secara demikian. Mungkin kau memang sukar mencintai orang lain, tapi kau bisa mempunyai rasa kekawanan dan sayang. Dan itu cukup untuk dasar sebuah perkawinan. Widati diam. Sahbudin mengulurkan tangannya, mengusap air mata di pipi Widati. Aku sedih sekali kalau kau masih seperti ini terus. Aku selalu dikejar-kejar rasa bersalah, katanya perlahan. Widati menggeleng keras-keras. Jangan, engkau tidak boleh merasa begitu. Bagaimana aku tidak akan merasa bersalah kalau kau sendiri bilang tidak ingin kawin karena masih mencintaiku. Sedang kita dulu pernah berjanji akan menikah dan aku menyalahinya. Widati menghela nafas. Disandarkannya punggungnya ke kursi.
Kurasa Mas Bud berbahagia dengannya, bukan? Sahbudin melingkarkan lengannya ke bahu Widati dengan erat. Jadi Widati manusia biasa, yang juga bisa merasa sedih dan sakit hati mengetahui bekas kekasih yang pernah amat mencintainya hidup berbahagia dengan wanita lain. Tetapi lebih baik begitu. Lebih baik berhadapan dengan manusia biasa, bukan bidadari yang tak pernah bersentuhan dengan kesalahan. Sebab alangkah sukarnya hidup dengan orang yang sempurna. Tak sebahagia dugaanmu, Widati. Tetapi kita harus menerima apa yang ada untuk kita, bukan? Dan Tuhan menitipiku anak-anak yang harus kudidik, kubesarkan dan kucintai. Kuharap kau tidak berpikir salah tentang aku. Sahbudin merasa tidak ada perlunya menceritakan keadaan rumah tangganya sekarang. Apalah gunanya? Hanya akan semakin mengganggu perasaan Widati. Mungkin bahkan menumbuhkan keinginan yang bukan-bukan, sedang dia sendiri belum tahu akan akhir hubungannya dengan Mutia. Sejak dulu aku mencintaimu, Wid. Benar, setelah 10 tahun tidak mendengar kabarmu, tidak bertemu denganmu, perasaan itu seakan-akan mengendap. Tapi sekarang, perasaanku mekar lagi dan memperoleh bentuknya yang hakiki. Aku tak lagi mendambakan dirimu secara fisik, sebab kau sudah ada dalam diriku. Kau nyala jiwaku. Aku hidup di dunia, terikat pada setiap hal dalam lingkunganku. Tapi jiwaku terpisah jauh. Jiwaku berada lebih di atas kefanaan dunia ini. Di atas setiap wadah kasar manusia. Untuk memiliki jiwa pertapa, orang tidak harus tinggal di puncak gunung, Widati. Aku hidup di tengah dunia, bahkan di porosnya mungkin. Sebab hanya dengan begitulah hidupku bisa bermanfaat bagi orang banyak. Aku merasa memiliki kewajiban umat. Aku tidak mungkin melepaskan diri dari dunia dan hidup hanya untuk diriku sendiri. Air mata Widati sudah habis. Kini dia duduk dengan tenang dan diam. Sejak dulu, kau tersulam dalam perjalanan hidupku, Widati. Dari seorang pemuda ingusan, kau menjadikan aku seorang lelaki yang tahu dan mengerti hidup. Sekarang pun demikian, kata Sahbudin perlahan. Aku ingin sepertimu. Widati memandang lelaki di sampingnya dengan lembut. Sebab itu kau harus menikah, Widati. Orang tak mungkin mencapai hakiki hidup sebelum dia menjalani semua jenjang kehidupan. Sahbudin mengambil tangan Widati, digenggamnya erat-erat. Kau mau berjanji akan menerima orang yang sesuai dengan dirimu, yang mempunyai rasa kekawanan di hatimu? Perlahan sekali kepala Widati terangguk. Kalau orang itu ada, bisiknya. Sahbudin tersenyum, mengeratkan lingkaran lengannya di bahu Widati. Kalau aku pergi nanti, aku tidak ingin melihat air matamu lagi. Kau harus membekali aku dengan senyum, dengan kedamaian. Ya? Sebenarnya aku pun tidak kepingin menangis tadi. Air mataku keluar begitu saja. Ya, kadang-kadang tubuh tidak mau menuruti kemauan kita, bukan? Kita lapar. Padahal kita sudah melarang perut kita agar jangan lapar. Mas Bud harus percaya. Sekalipun air mataku mengalir,
aku tak pernah kehilangan semangat untuk hidup dengan sukses, untuk bekerja dan berbuat sebaik-baiknya. Itulah engkau. Walau air mata bercucuran, kau tetap mengangkat muka dan maju. Dan apa yang tidak bisa kau kalahkan, Widati? Banyak. Cinta, takdir. Jangan bicara soal cinta dan takdir. Itu wewenang yang di atas sana. Widati tersenyum, tetapi Sahbudin melihat benda cemerlang di dalam kepala itu, memikirkan sesuatu yang lain. Hanya yang masih kupikirkan, Mas Bud. Tidak mungkinkah kita bertemu di waktu-waktu yang akan datang sebagai sesama pengamat masyarakat, sebagai sesama pecinta ilmu dan kebudayaan, bukan sebagai sepasang kekasih gelap yang melupakan norma-norma. Kupikir sesudah ini kita mampu menjadi manusia dewasa yang bisa mengendalikan diri dan tingkah laku kita. Keributan yang terjadi ini adalah karena keterkejutan kita bertemu kembali, karena emosi cinta yang tak terbendung. Tapi nanti, sesudah kita tenang kembali, kurasa kita dapat menempati posisi kita dengan lebih baik. Aku yakin kita cukup dewasa, cukup terpelajar untuk menjaga diri kita masing-masing. Sahbudin menghadapkan wajahnya lurus kepada Widati. Mengamati bibir mungil itu meluncurkan setiap kata-katanya dengan yakin dan mantap. Kita selalu berbeda pendapat. Tetapi betapa lengkapnya bila kedua pendapat itu dikumpulkan. Engkau benar sekali, Wid. Alangkah naifnya kalau hubungan antar manusia harus diputuskan hanya karena kita takut tidak bisa menguasai diri. Sahbudin melamun. Kalau saja kita bisa hidup bersama-sama, Widati. Alangkah serasinya. Tidak terbayangkan olehku bahwa kita tidak akan bertemu lagi. Rasanya seperti dijebloskan ke ruang bawah tanah tanpa sinar matahari selama-lamanya. Widati berbisik. Sahbudin meraih kepala Widati, dibenamkannya ke dadanya dengan haru. Untuk terakhir kalinya, Wid. Untuk terakhir kalinya. Sesudah ini mungkin kita masih akan bertemu lagi. Tapi tidak dengan sebuah pelukan. Mungkin di sebuah seminar lagi, atau pertemuan ilmiah entah apa atau kapan. Sahbudin mencegah Widati mengantarnya sampai ke pintu halaman. Dipegangnya bahu Widati di ujung tangga teras depan rumah. Aku ingin melihatmu di sini, dalam lindungan rumahmu yang damai. Bukan dalam terik matahari, katanya perlahan. Dan Sahbudin melintasi halaman sendiri. Di luar pintu pagar, di samping mobil sedan hitam yang selalu menemaninya kemana-mana, sekali lagi ditolehnya Widati. Suatu gerak bibir yang menyerupai senyum menggantikan segala ucapan selamat tinggal yang seharusnya disampaikan. Widati menatapnya dengan tenang dan damai. Sahbudin membuka pintu mobil, masuk dan pergi dengan perlahan. Masih beberapa saat Widati merenung di tempatnya. Dan ketika akhirnya masuk rumah kembali, pandangannya tertumbuk pada TV yang berdiri di ambang pintu antara kamar tamu dan kamar tengah. Mereka berpandangan dan Widati tersenyum. TV menghambur, memeluknya erat-erat.
Aku bahagia sekali Mbak Wi tersenyum, katanya Paro. Widati membalas pelukan Tiwi. Kita harus tetap mengangkat muka dan maju, Wi. Betapapun dengan air mata bercucuran. Tiwi tak tahu apa makna kalimat Widati. Dan dia tidak merasa perlu tahu. Pokoknya Widati tak lagi pucat dan menangis. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.